Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi tematik kita di subtema 3, pembelajaran 1 dan 2 tentang perkembangan teknologi komunikasi. Manusia adalah makhluk sosial, artinya setiap orang memerlukan orang lain. Satu orang berhubungan dengan orang lain. Manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang diinginkan dan apa yang difikirkan. Dahulu ruang komunikasi amat terbatas. Bersyukurlah teknologi komunikasi semakin berkembang. Kini kita dapat berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Mari kita pelajari perkembangan teknologi komunikasi agar hidup makin berarti. Pembelajaran 1. Sore hari, Dayu dan Lani saat bermain di teras rumah, Pak Pos datang mengantarkan majalah dan surat untuk Siti. Seminggu yang lalu, Siti memesan majalah anak di sebuah toko dengan bantuan ibu. Ibu memesan menggunakan pesan singkat pada ponselnya. Saat ini kita bisa membeli barang tanpa perlu berkunjung ke toko yang menjualnya. Siti mengajak Dayu dan Lani untuk membaca majalah tersebut bersama-sama. Salah satu wacananya tentang sejarah komunikasi. Siti, Dayu, dan Lani tertarik membaca sejarah komunikasi. Sejarah komunikasi. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Nah, secara lisan ini maksudnya dari mulut ke mulut ya. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan, sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Suku Indian menggunakan asap sebagai tanda pesan. Di Indonesia dikenal adanya kentungan. Kentungan digunakan untuk penyampaian tanda bahaya bagi warga. Selain kentungan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan. Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Saat ini ada jaringan internet. Manusia dapat bertukar informasi melalui surat elektronik. Manusia dapat juga bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial. Jejaring sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Apakah kamu masih ingat tentang kalimat pokok dari setiap paragraf? Tuliskan kalimat utama setiap paragraf di bawah ini. Nah, paragraf 1, kalimat utamanya adalah komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. 2, pada paragraf 2, kalimat utamanya adalah ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Dan pada paragraf 3, salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Nah, karena ini tidak ada di buku, jadi dicatat di buku catatan tematiknya ya, Nak.
Siti mendapat kiriman kartu ucapan terima kasih dari toko majalah yang pernah Siti pesan. Kartu tersebut cantik sekali. Kartu itu disebut kartu pos. Unsur garis, bidang, dan warna pada kartu pos menarik untuk dilihat. Amati hiasan pada kartu pos berikut. Nah, coba diamati gambar kartu pos berikut ini ya. Ada unsur garis, bidang, dan warna. Nah, coba diamati gambar kartu posnya. Kartu pos mempunyai 4 tepi. Jumlah panjang keempat tepinya disebut keliling kartu pos. Persegi panjang mempunyai 4 sisi. Jumlah panjang keempat sisinya disebut keliling persegi panjang. Setiap bangun datar memiliki keliling. Kita dapat menemukan keliling dari setiap bangun datar dengan mudah. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran 2. Hari ini cuaca sangat panas. Udin, Beni, dan Edo ingin bermain di kolam renang. Kolam renang tempat mereka bermain cukup aman. Di sekitar kolam terdapat beberapa orang petugas sedang mengawasi anak-anak bermain air. Setiap petugas kolam renang mengalungkan peluit di leher masing-masing. Peluit merupakan salah satu alat komunikasi. Peluit digunakan untuk mengawali atau menghentikan suatu kegiatan. Dengan menggunakan peluit, kita tidak perlu bersuara keras untuk memberi peringatan. Di kolam renang, petugas kolam menggunakan peluit untuk memberi peringatan bahaya. Pemberian peringatan menggunakan peluit merupakan salah satu upaya untuk menjaga keselamatan di kolam renang. Sebagian besar bumi terdiri dari air. Oleh karena itu, kita harus bersahabat dengan air. Air dapat menjadi kawan maupun lawan. Kita perlu memperhatikan keselamatan diri saat berada di dalam air. Saat berada di kolam renang, kita harus memahami tanda bahaya. Tanda bahaya menyampaikan pesan agar kita berhati-hati. Berikut tanda-tanda aturan di kolam renang yang perlu diketahui. Nah, yang pertama ini adalah menentukan tanda kedalaman air. Di sana ada terdapat tulisan ya, itu tulisannya 12 m, artinya kedalaman airnya 12 meter. Kemudian ada nih gambar dilarang mendorong, terus dilarang terjun di kolam dangkal, dan di bawah dilarang berenang sendiri, dan yang terakhir dilarang berjalan di tepi kolam renang. Setelah berenang, Udin, Beni, dan Edo beristirahat. Udin beristirahat sambil membaca buku yang dibawanya. Buku tersebut bercerita tentang alat komunikasi tradisional dan modern. Alat komunikasi tradisional dan modern. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama maupun yang baru dikenal masyarakat. Daun lontar, prasasti, dan gong merupakan alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Selain itu, ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya, muncul telegraf dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaruan. Setelah membaca buku, Udin menceritakan isi buku kepada Edo dan Beni. Setelah itu, mereka berdiskusi tentang isi buku. Diskusi adalah salah satu contoh bentuk komunikasi. Beni memberikan pendapat dengan santun tentang alat komunikasi sederhana yang masih dipakai hingga saat ini. Edo menanggapi dengan penuh semangat.
Udin menjadi pendengar yang baik sambil sesekali memberikan tanggapan. Gaya Udin, Beni, dan Edo saat melakukan diskusi berbeda-beda, namun mereka tetap dapat berdiskusi dengan baik. Hal tersebut terjadi karena sifat tiap orang pasti berbeda. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang pendiam dan pemalu, ada juga yang memiliki sifat ramah dan mudah bergaul. Sifat termasuk salah satu bentuk keberagaman. Berikut beberapa contoh sifat beserta ciri-cirinya. Yang pertama, sopan. Ciri-cirinya menghormati setiap orang. 2. Sombong. Ciri-cirinya selalu merasa lebih baik dari yang lain. 3. Keras kepala. Ciri-cirinya tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. 4. Rendah hati. Ciri-cirinya selalu menghargai orang lain. Dan yang terakhir, itu sifatnya humoris. Ciri-cirinya senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Nah, dengan memahami aneka sifat dan kebiasaan teman, kita telah menjaga persatuan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan besok pagi pada saat tatap muka. Atas perhatiannya, Ibu ucapkan jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.